Ya, apa yang tadi tahu siapa mama, saya pengen selamat. Kan berbagi ilmu salah satunya tadi dari walaupun sedikit ya berbagi ilmunya tapi mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Kemudian tadi disampaikan beberapa betul kepala sekolah kita sebetulnya mendukung, tinggal kita posisinya mau di mana, mau bergerak, mau tergerak atau mau menggerakkan. Kita sebagai guru atau digerakkan ibu-ibu kayak ginilah. Kalau kita nanti kan mau ada kegiatan studi wisata ke Jogja, mau jadi peserta, mau jadi panitia atau anu nganter. Kan kalau panitia mah dia mengatur dari awal sampai akhir bagaimana rencana kegiatannya dari awal sampai kemananya, bagaimana kapasitasnya, kumaha beusna hotelna, itu kan panitia memikirkan semua. Kalau peserta kan tinggal panitia, kan itu, atau kayak nganter. Tos ngabri kanu bus, orang mah bus sudah berangkat, kita mah dadah, tapi tetap cuci di tempat, kan gitu. Sementara kalau yang pergi ke Jogja mah dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dapat sesuatu. Ayo nganter mah didinya kene, cuma hanya mendengar cerita saja, cenah, tapi tidak mengalami. Artinya kan posisinya kan mau seperti apa? Nah, sebetulnya karena tugas pokok kita adalah sebagai guru, pendidik, sebetulnya mau tidak mau kita guru mah harus mau berubah, harus mau dinamis, jangan statis. Kalau statis, kita dibandingkan dengan murid kita, ada murid mah berlari, makanya kita masih kena statis dia. Pasti akan banyak ketinggalan kita juga. Soalnya sekarang kita dibandingkan dengan murid kita sekarang bisa apa? Kalau dibandingkan dengan teknologi sekarang, kita bisa apa? Belum nanti beberapa tahun ke depan, kan kita jangan sampai kalah, ya, oleh murid-murid kita mah. Oke lah, kita saya misalkan ngajar matematik, saya bisa ngajar matematik saja. Tetapi kan apakah matematik bisa terus seperti itu? Kan harus ada perkembangan, bagaimana metodenya, bagaimana bahan ajarnya, dan seterusnya. Kan harus ada perubahan, ya. Jadi setidaknya kita jangan diam di tempat lah. Harus ada perubahan, harus ada pergerakan. Walaupun misalkan belum bisa cepatnya, salangkah-salangkah kan belajar juga, melangkah juga salangkah-salangkah, ya. Nah, makanya kita jangan sampai pesimis kalau dalam menghadapi sesuatu. Kita coba tetap optimis, ya. Kalau kita pesimis, iya mah hese, eta mah berat, pasti akan seperti itu yang dilihat. Makanya tadi berarti kata nyisileuna, CGP mah berat, enggak, sebetulnya enggak berat. Ya, enggak. Toh selama 2 bulan kita baik-baik saja, lancar-lancar saja, enggak ada masalah sebetulnya mah. Ya, karena tergantung mindset kita, pola pikir kita dalam menghadapi sesuatu, dalam menghadapi suatu permasalahan. Walaupun itu kecil, tapi kita anggapnya berat, ya pasti akan berat. Contoh menaik kareci di jalan, ya itu akan dianggap gede si kareci teh, padahal kan enggak, ya. Beda kalau kita bukan kareci atau batu yang gede, kita juga bisa menganggap, jangan menganggap itu suatu hambatan yang bisa merintangi kita maju, ya. Jadi carilah setiap kesempatan di berbagai situasi. Ada refresh ya. Apa yang dilihat dari sini? Kotak, terus titiknya warna apa? Putih, hitam. Ayah putih, ayah hitam, ayah abu itu. Ayah abu garis. Nih titik-titik di sini. Warnanya apa? Putih sama hitam. Dan kelip warna merah. Oh, ganti-ganti. So, kalau oleh guru IPA itu berdasarkan teori apa yang terjadi? Ini sebetulnya aslinya warnanya apa? Putih. Putih. Tapi kenapa mata kita bisa melihat itu perubahan, ada warna abu, ada warna hitam? Dominannya hitam. Secara biologi kan ayam sebenarnya Cara fisika. Fisika ya kan guru IPA. Sekarang kalau nggak garis ini lurus atau enggak? Enggak. Tergantung dari mana. Oh iya, tergantung dari mana mata memandang. Garisnya lurus tapi kalau dibanding semuanya ada yang miring. Ini semua adalah bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan. Asoy. Kita memandangnya sudut pandang. Pokok direkam tapi saya tekan.
Kamana wae. Punten saya kan tidak mau diam soalnya. Enggak. Jadi kalau dia sebetulnya ini semua garis adalah lurus. Tidak ada yang bengkok. Hanya kadang-kadang itu diilusikan oleh garis kecil-kecil ini. Sehingga seolah-olah si garisnya tidak lurus. Ya, itu ada ilusi pandangan kita ya, ilusi visual kita. Nah. Oke, apa yang dilihat dari gambar ini? Bangkong, katak, kodok. Ada yang melihat kuda itu gambarnya? Ada kepala kuda. Kepala kuda. Kepala kuda kelihatan nggak? Ya. Atau hanya tetap aja bangkong, katak? Kepala kuda. So, Kepala kuda, kepala bah, aja. masih ada yang belum menemukan itu ada kepala kuda? Ada. Atau tetap kena bangkong? Karena berdasarkan penelitian 99% itu tidak bisa menemukan gambar kepala kuda. Berdasarkan penelitian, nah apakah Bapak Ibu termasuk yang 99% atau yang 1%? Sapi, beda dari sapi. Ini nggak ada tanduknya. Nah, ya. Oh, dibalik. Tadi kan gini. Ini kan aslinya. Nah, kadang-kadang kita masuk permasalahannya kalau sudah begini. Ya, kita tidak mau membalikkan situasi. Mungkin disitulah solusi bisa didapat dari situasi teh. Jadi kita jangan lempeng saja. Ya, banyak variasi bisa diputar ke kiri ke kanan, dicungkir balikin. Kan gitu sebetulnya mah ya, aplikasinya mah. Nah, sekarang deui. Sok ada binatang apa saja dari gambar ini? Ada kuda, ada anjing, Kucing, kelinci. Jadi totalnya ada berapa? 5. Ada yang lebih dari 5? 6. cacing juga ada cacing. Jadi totalnya ada berapa? 6. 6. Banyak teh sabaraha. Ayo. Pak Omar masih jadi ngitung. Apa suara sabaraha? 7. 7. Nambah deui ada yang lebih dari 7. 9. Oh, udah 9 banyak. Ah, udah 9. Oh, nambah deui. 10. Ini kan imajinasi kita. Nanti bagaimana sih kaitannya dengan peserta didik kita? Kadang-kadang imajinasi kita itu kalah oleh peserta didik kita. Salah satu kunci untuk bisa berhasil adalah imajinasi kita. Bagaimana kita bisa berimajinasi secara luas tanpa terbatas. 10 tadi paling banyak. So, tinggali jawabannya ya. Nah, ada berapa? So. Asik, aku mendekati 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 10, 11, 12, 13, 14, ada 16 binatang. Ternyata. Cek abi udah jelas. Peraut-perautnya apa Bu Tintin? Bu Tintin? Udang. Udang. Keledai. Krokodil. Buaya. Krokodil. Lumba-lumba. Bobcat. Kepala burung. Ikan. Beber no? Bu Tintin tahu liver? Nggak tahu ya. Tortoise. Kura-kura. Gajah jelas gajah ya. Pak Badagna gajah mah. Kamu kecil ya, cipawang cacing aja cipawangan mah. Keledai. Keledai. Bobok. Ular. Ikan karang. Ming. Nah, kan itu imajinasi kita sebetulnya mah. 16. Ya. Tambahan deui tantangan. Berapa banyak siswa yang mengantuk? Satu yang lagi mana?
kembar nggak? Anu kembar, kela. Semuanya kembar. Betul. Ada berapa laki-laki perempuan di foto? Terakhir yang mana gurunya sok? Guruna tahu perempuan. Nah ini kan salah satu jenis ras yang berbedanya. Kalau dilihat ini kan hampir sama pada akhirnya semua. Nah, kalau di Indonesia mah berbagai macam suku berbeda-beda. Suku Rawai. Terus. Masuk hidung. Guruna nu foto. Nah, udah ini Rana sudah mulai dari hiburannya, kita mulai memfokuskan lagi. Jadi kalau kita bandingkan di Finlandia yang sudah terkenal dengan sistem pendidikan yang paling baik di dunia, itu Finlandia. Ya, guru di Finlandia itu dia bisa menjelaskan, ya, nah, kita guru di Finlandia itu mengajar itu kan seperti dokter. Ya, bagaimana si peserta didik itu bisa menikmati, ya, selama proses pembelajaran. Gitu. Jadi si gurunya bisa menikmati, si peserta ini bisa menikmati. Artinya kan ada suasana yang diciptakan untuk supaya bisa belajar secara menyenangkan. Tuh. Nah, salah satu IHT kan kita bagaimana bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru. Gimana caranya meningkatkan kualitas seorang guru? Ini bukan mungkin ya, ini salah 7 dari berbagai cara, banyak cara sebetulnya. Ada beberapa yang tidak tercantumkan, bisa kita tambahkan. Yang pertama kita membaca. Kadang-kadang literasi kita itu jarangnya. Akhirnya apa? Efeknya peserta didiknya pun literasinya mereka jarang, kurang. So, dalam 1 bulan, Bapak Ibu membaca buku, berapa banyak buku yang dibaca dalam 1 bulan? Berapa banyak buku dalam 1 bulan? Bukunya buku apa yang dibaca? Nah, buku koperasi. pokoknya buku saja, mau novel, mau cerita, mau buku berkaitan dengan tugas kita itu nggak jadi. Pokoknya buku yang dibaca. Rata-rata dalam 1 bulan rutin, ya. Nah, makanya sementara kita menuntut peserta didik kita punya kemampuan literasi, ya. Nah, itu yang tadi saya maksud bahwa kita harus mau bergerak. Supaya apa? Peserta didik kita dituntutnya seperti apa? Nah, kita pun bisa mengimbangi. Makanya membaca dituntut itu sebagai seorang guru itu mesti banyak membaca. Karena berdasarkan hasil penelitian di Indonesia, rata-rata tingkat kemampuan membaca di Indonesia itu sangat rendah. Normalnya dalam 1 menit itu bisa sampai 700 sampai 500 kata normalnya. Tetapi kenyataannya di Indonesia 1 menit rata-rata hanya 200 kata yang dibaca. Artinya kebiasaan membaca ini kurang dibiasakan, kurang dibudayakan. Sebetulnya kita sudah punya program bagus, program literasi, ya. Bu Wulan, Bu Nur, Bu Mia, guru bahasa kan sudah membiarkan literasi. Nah, itu jangan sampai terputus sebetulnya, ya. Kemudian mengikuti seminar atau latihan atau workshop atau ya kayak seperti ini ya HT, salah satu untuk bisa meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru, ya. So, sekarang Bapak Kepala sudah memfasilitasi, ayo mau apa, mau kegiatan apa. Kan kita juga pernah di CRR Sisirian, kan itu salah satu cara sebetulnya. Tidak harus selalu serius, ya. Ayo babasilhan, ayo jogetan, itu kan salah satu cara sebetulnya, ya. Kan jadi hoyong deui, kenapa? Bade iraha ke Bapak giringan, kemana? Acara eta teh anu bari Acara ini ya. ya, outbound. Mudah-mudahan ayam miliknya semua sehat atau bisa keluar, bisa keluar. Kan tujuannya adalah untuk diri kita dan untuk kita semua. Bapak Ibu guru semuanya kan ada kekompakannya, kerjasamanya, kepeduliannya, saling tegang rasanya, dan semakin dekat lagi di antara kitanya. Wajo amuk-amuk kan. Oke, nanti kita lihat lagi lah dokumentasinya, ya. Kemudian gabung dan aktif di komunitas. Nah, kan semua juga sudah difasilitasi, sudah ada MGMP di sekolah kan ada sebetulnya, cuma kadang-kadang
Besok Korea, ya, mari kita gerakkan lagi MGMP sekolah. Ada MGMP komisariat, ada MGMP kabupaten, ada PGRI, ada organisasi lain. So, ikuti semua pun sebetulnya untuk bisa meningkatkan kemampuan kita dengan berbagai cara, berbagai kemungkinan, gitu. Banyak cara mah. Kemudian mengikuti perkembangan berita terkini, jelas ini mah, ya dalam 1 menit pun itu perubahan informasi begitu cepat. Berdasarkan hasil penelitian di Facebook itu dalam 1 menit itu sampai ada 17.000 update status. Kan dalam 1 menit, artinya perubahan informasi begitu cepat. Ya, kita perem ketinggalan berapa banyak informasinya. Ya, kita mesti selalu siap. Oke. Kemudian belajar dari guru senior. Kita ada guru-guru senior. Ayo kita belajar dari guru senior kita. Kenapa? Mereka punya pengalaman. Ya, mereka punya pengalaman. Tuh. Ya, kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Jangan malu untuk bertanya dan jangan malu untuk belajar dari siapapun. Tuh. Dan ngaji oge. Ya. Ngaji sanes ngaos. Kan bentennya Pak Ustaznya ngaji sareng ngaos-ngaos mah hanya membaca saja, tapi kalau ngaji kita lebih kepada mengaji diri kualitas oge. Nonton video inspiratif, ya ada contoh beberapa video inspiratif. Videonya video inspiratif. Ya. Videonya video inspiratif. Video yang lain. Ya, itu juga bisa merangsang kreativitas dari menonton video. Ya. Nah, ini juga cara untuk bisa meningkatkan passion kita dari dalam mengajar. Tenang, kan saya guru bahasa Inggris. Bisa terjemahkan. Satu. Because study curious, akhirnya begitu. Intinya konsisten untuk terus Istiqomah. embrace change. Benar bacanya embrace change. Tuh kan, jadi mikirnya dikasih bahasa Inggris jadi gerung. Sementara sekarang semua informasi itu bahasa Inggris. Kadang-kadang anak-anak itu lebih jago bahasa Inggris. So aku suruh ngomong bahasa Inggris lebih jago dibanding kita sebetulnya. Ya, jadi ini juga bahasa Inggris supaya Bapak Ibu berada mengikuti tong elek atau udah ya. Evan mulai kelas, buat situasi kelas yang menyenangkan. Udah mah di Inggris jarang ragu bahasa Inggris. Itu jarang ragu. Masa kita kalah sama anak di Inggris? Have a grow mindset. Punya pola pikir yang selalu mau berkembang, menerima masukan. Buka pikiran kita, buka wawasan kita. Embrace the way, the unique of the student. Memahami keunikan dari peserta didik. Ya, peserta didik kita itu berbeda. Tidak ada yang sama walaupun itu kembali identik. Pasti beda berdasarkan teori dari BK-nya, Pak Gusnya. Walaupun dia kembali identik, pasti ada bedanya. Kan di kita ada yang kembar ya. Nah, yang putri ada yang kembar, yang putri ada yang kembar. Karena saya sok pahili kena wae namanya siapa? Ellen sama Learn from your student. Nah, kalau tadi kita belajar dari guru senior, di sini juga kita belajar bisa dari siswa kita. Ya. Banyak cara sebetulnya. Be flexible and open minded. Fleksibel, jangan kaku. Kemudian open minded, buka wawasan kita, buka pikiran kita. Entong naonnya, entong merok kedawon meureun mun ieu mah. Jangan egois, jangan ulah kuleun. Kurun batol, buka wawasan kita. Believe that you are making a difference in your student lives. Jadi apa yang kita lakukan, percaya bahwa yang kita lakukan bisa merubah peserta didik kita. Tetapi kita jangan berharap perubahannya cepat seketika instan. Mungkin perubahannya minggu depan, bulan depan, atau mungkin setelah peserta didik kita lulus. Nah, mungkin ada berubah. So, kalau ada alumni kesini, ada yang sudah berhasil kan? Sudah sukses, bagaimana ke SMP mah boro-boro, kita sebelum atau sebagainya. Itu berarti ada perubahan sebetulnya yang kita lakukan, iya nggak? Banyak contoh kan? Alumni kita, alumni yang berhasil ketika SMP lah kumaha. Nggak banyak tuh kan, Bapak Ibu bisa menilai, bisa tahu. Ya? Nah percayalah bahwa itu pasti ada perubahan, ya. Dan
kita kan jadi bangga, ternyata perubahannya kerasa. Tuh, contohnya nu alumni aya di dieu. Alumni teh saha? Bu Hani alumni di dieu. Nah, Bu Hani alumni di dieu. Guruna saha Bu Hani harita? Pak Gaos, Pak Dudi, Pak Gaos. Itu ngajar sama. Itu ngajar. Pak Dudi, Pak Gaos, bahasa eta Hani ke SMP-na kumaha? Tuh. Tapi kan sekarang sudah jadi partner kita, jadi rekan kita ya, sama-sama. Method conference, nah, salah. Jadi, mari kita menjadi guru yang bisa menginspirasi peserta didik kita, ya, supaya mereka bisa mengalami sesuatu yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Dan ini adalah diagram sekolah dan kesenangan dari murid. Dan Indonesia itu ada pada posisi di sini. Artinya, kalau ke sekolah mereka senang ke sekolah. Tetapi dari sisi terbaiknya kita kurang. Nah, artinya di sini mesti ada perubahan. Jangan hanya senang saja, tapi mesti ada perubahan, peningkatan kualitas juga. Tuh. Ini mah hanya berdasarkan golongan darah, tapi jangan terlalu percayanya, mungkin akan ada perbedaan. Nah, so kalau guru IPA benar tuh, Bapak Ibu golongan darahnya apa? Ada yang A, O, B, atau A, D? Ada ganti golongan darah B. Oh iya, lu apa numpuk di dia? Abdi darah biru. Nah ini, jadi berdasarkan yang tadi ini, ya, nah, yang golongan darah A nih, rata-rata manajemen waktunya, Magawe masing-masing bisa berefleksi kan, golongan darahnya masing-masing apa, cocok enggak, gitu weh. Oh, ama bawel. Kalau siapa yang A, siapa yang B, siapa yang O, siapa yang AB. Ada kan sebenarnya di kita yang seperti itu. Bawel iya, ada ya. AB tapi sarwana jeung A. Jadi sama. Anu bawel. Saya bawel. Berarti kan ketahuan golongan darahnya A sebenarnya nama. A. Bu Nur A. A. Tuh. Nya, wios. Bu Diani A-nya. A lah. Salah meureun, salah. Hasil tesnya salah. Ya. Nah itu ya. Nah. Jadi kita sebagai guru kan di bidang pendidikan. Bahwa pendidikan itu adalah senjata terkuat, senjata terbaik untuk bisa merubah dunia. Nantinya merubah dunia. Ya. Jadi tugas guru mah jadinya dunia akhiratnya, pamannya. Punten Pak Ustadz, Pak Haji, punten. Nah, berkaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di Indonesia, ya, kan kita sudah mengenal yang namanya Ki Hajar Dewantara. Yang dikenal ada 3, kayak White dari filosofis Ki Hajar Dewantara ada 3 istilah. Ing madya mangun. Ing Karso Suntulodo. Ing Karso Suntulodo, Ing Madya Manungkarso dan Tutuli Handayani. Ya, itu buat siapa? Pendidik. Orang tua. Kadang-kadang kalau orang dewasa mah ditambahan aya Sudima Karso. Mau Sudima Karso susah diatur mau karep sok kan. Eta mah heula. Nah, jadi kalau kita bandingkan pendidikan zaman kita dulu sok, kita zaman baheula mah urang kieu di sakolana. Wih, bawa mah can apa nya? Oh, bukan pengalaman. Pengalaman. Lama di sekolah lain kieu Kadang kita pasti mau tidak mau akan membandingkan pendidikan zaman kita dengan zaman sekarang. Jangan beda. Maneh mah karek sakitu zaman bapak baheula mah ku guru teh dikumahakeun kan suka kitu nya. Di Jebrodan. Kalau sekarang di Jebrodan masih relevan kan? Nah, kenapa bisa begitu? Nanti kita akan terus kelihatan bedanya.
senang tadi tarian ke dia lebar dipakai. Itu salah tuh. Nah, berasa nggak? Lewatnya nggak ada suaranya, terus nggak ada, Iya, ini wifi-nya. tidak ada sinyal. Lah, kayak Sedih deh ngeliat api deh. Kenapa di Indonesia berdasarkan pendidikan mengacu pada Ki Hajar Dewantara? Ya, karena menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan ada yang namanya pengajaran dan pendidikan. Ya, kita yang sudah mengetahui tentang teori belajar ketika kuliah tahu kan bedanya pengajaran dengan pendidikan. Kan kalau pengajaran itu hanya sekedar menyampaikan materi sudah selesai. Kalau pendidikan kan tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi ada hal-hal lain yang kita berikan kepada peserta didik kita. Itulah kalau pendidik itu seperti itu berarti ya. Jadi bagaimana kita bisa menuntun peserta didik kita ya sesuai dengan kodratnya. Nah, di sini sekarang kita mulai fokus pada apa sih esensi dari proses tugas kita dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Nah, kita sebagai pendidik itu tugasnya sebetulnya hanya menuntun murid-murid kita supaya bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya, ya. Yang pada akhirnya mereka akan punya sikap dan karakter untuk perubahannya. Nah, tadi cara menuntunnya adalah Ingat Sosutulodo, Imagya Mangukarso, dan Tuturi Handayani. Lebih ditekankan kepada tiga ini kalau sekarang itu, ya. Walaupun sebetulnya kan kita juga kalau berdasarkan teori pembelajaran mah kita mendapatkan teori belajar dari mana, dari Piaget, dari Ausubel, dari Toding, dari macam-macam kan, dari luar negeri. Itu sumber-sumber teori belajar kita. Tapi di Indonesia juga itu patokannya adalah Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kodrat anak itu adalah mereka merdeka apa dalam belajar. Jadi merdeka belajar itu ya tidak tergantung pada orang lain, tapi bersandar pada kekuatan diri sendiri. Setiap orang dia pasti punya kemampuan, setiap orang pasti punya kekuatan. Jangan sampai ada pengaruh sebetulnya dari orang lain. Nah, kita yang mengarahkan mereka, kita yang menuntun mereka untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka itu. Nah, jadi kita tugas guru memberikan pengaruhnya itu adalah memberikan kebebasan kepada mereka di dalam belajarnya. Ya. Nah, merdekanya batin itu ada dari pendidikan. Kalau lahirnya tadi dari pengajaran tadi yang materi-materi itu ya. Jadi ada lahirnya, ada batinnya. Yang sekarang kita tekankan kepada peserta didik kita. Jadi kalau kita memberikan materi berarti kita memberikan bekal secara lahirnya sebetulnya. Tapi jangan lupakan juga batin dari peserta didik itu. Ya, bekalnya melalui pendidikan. Pendidikannya apa? Karakter kayak tadi misalkan, sikap, contoh, ya, teladan yang bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, jadi pendidikan yang kita lakukan sebagai guru itu semuanya adalah berpihak pada anak. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, yang mesti kita fokuskan sekarang adalah murid. Gitu pokoknya yang dipentingkan adalah murid. Gak ada lagi yang lain. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita berikan semua untuk kepentingan murid. Kita melakukan ini penting nggak buat murid? Kita melakukan itu ada kepentingan nggak buat murid? Kerasan nggak buat murid? Gitu Jadi pendidikannya berpihak pada anaknya, semuanya untuk kepentingan murid. Metodenya, tugasnya, caranya, semua itu adalah untuk kepentingan murid. Nah, ada satu yang menjadi inspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara memiliki teori yang sekarang dikembangkan,
Jadi kan waktu itu Ki Hajar Dewantara itu ditahan oleh penjajah Belanda ya, kemudian dia diasingkan ke Belanda. Nah di pengasingan tersebut tetap Ki Hajar Dewantara itu berkarya. Nah suatu saat ketika dia sedang mengerjakan sesuatu, si anaknya itu pengen ketemu sama bapaknya si Ki Hajar Dewantara itu namanya Sa Asti. Nah tetapi karena sibuk meureun si Ki Hajar Dewantaranya merasa terganggu, dibentak si anaknya teh. Kemudian tidak boleh masuk ke ruangannya ceritanya. Si anaknya kan pasti nangis akhirnya si anaknya teh. Ya, merasa kecewa dan kumaha meureunnya. Kemudian si anaknya itu diseret keluar Pak. Sampai dibiarkan nangis si ceritanya karena merasa terganggu Ki Hajar Dewantaranya. Nah, kemudian karena di luar negeri waktu itu saat sedang musim salju, kemudian ngelihat ke jendela kan turun. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara tersadarkan. Ya. Dia ingat ke anaknya. Anaknya kan nangis teh karunya langsung keluar. Ya, tersadarkan. Karena sudah ngebentak teh apa sudah melarang anaknya masuk. Ya, kemudian dipeluklah si anaknya. Nah, dari situ dia tersadar Ki Hajar Dewantara tersebut. Ya, sehingga dia menyesal. Sangat-sangat menyesal ceritanya. Nah, dari situ langsung dia keluar. Pernyataan. Selamanya engkau akan aku muliakan. Dari situ Ki Hajar Dewantara berjanji bahwa si anaknya tidak akan dibentak lagi, akan dididik, akan diarahkan, akan dimuliakan. Dari situ. Nah, ini kan pengalaman ini menjadi salah satu teori pendidikan yang sekarang berkembang. Tinggal kita refleksi. Berapa kali kita ngebentak nyarekan anak kita? Sering. Nggak 2 Anak kali. kandung kita, lah anak kandung kita. Iya. Oh, dalam 1 hari. Tidak, soalnya sudah tidak ada di rumah. Ya, maksudnya gini. Walaupun sekarang sudah pada gede, ketika anak-anak kecil pernah nggak atau sering nggak Bapak Ibu membentak nyarekan anak kita? Refleksi silakan Bapak Ibu kan nggak usah dijawab, masing-masing kan pasti punya jawaban sendiri. Bagi yang sudah merasakan punya anak. Nah sekarang di sekolah peserta didik kita dalam 1 hari seberapa kali ngebentak nyarekan murid-murid kita? Nah oke muridnya. Nah nggak apa nanti kita refleksi ya berarti kalau begitu nanti kita harus bagaimana kan gitu ya. Nah tadi ini si anaknya teh asli yang waktu kecilnya dibentak teh. Ini foto zaman Bretong. Pik kenapa pik? Betul nih. Nah di sini kalau kita melihat dari kodrat anak, ya kan anak itu senangnya bermain sebetulnya. Jadi kadang-kadang mereka ke sekolah pun tujuannya adalah untuk bermain, bukan belajar. Makanya Ki Hajar Dewantara menciptakan taman siswa. Itu adalah tempat untuk anak-anak bermain, tetapi ada hasilnya, bermain sambil belajar. Didesainnya kan begitu taman siswa itu, ya didesainnya itu begitu. Nah, jadi di sini Ki Hajar Dewantara punya teori bahwa bermain itu memang kodrat anak, nggak bisa kita hilangkan. Kalau kumaha ge, contohnya kejadian kita di sekolah kita walaupun sudah belajar kan. Kemudian kita sudah mengingatkan anggar we aya sorodotan, aya nu hilang ajeleng, aya nu nakal. Karena memang kodratnya tadi teh kodratnya bermain, panasaranan. Ya, setelah gitu. Mereka pasti penasaran. So kalau kita bilang jangan, malah jadi dilakukan. Tidak boleh, malah jadi penasaran peserta didik itu. Jadi kemah jangan melarang, dihayokkeun we, sok we naik sok we. Malah jadi gak mau kena digitukeun masuk. Ya. Itu mana yang bisa teh? Hadiah. Berat-beratnya modal sekali. tapi dari bermain itu akan timbul yang namanya budi pekerti. Kenapa? Kan ketika anak-anak bermain kan dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Kan yang namanya bermain kan pasti banyak orang. Ada nggak bermain yang sendiri? Ucing-ucingan sendiri, main bola sendiri kan nggak ada. Butuh orang lain. Butuh teman. Ya, kodratnya kan seperti itu. Bagaimana bersosialisasi, bagaimana mengenal karakter sifat orang lain. Ya, tuh. Kan dari budi pekerti, dari budi itu kan ada cipta, rasa dan karsa, pikirannya bagaimana.
secara kognitifnya, pengetahuannya. Kemudian bagaimana mengelola emosinya, perasaannya. Kemudian bagaimana mengendalikan kemauannya, kehendaknya, egonya. Ya. Dari situ kan ada pekertinya juga. Perilaku yang akan muncul dari hasil pemikiran tadi, dari hasil pengendalian perasaan emosi tadi. Ya. Nah, kalau berdasarkan teori dari John Locke yang dari orang luar, ya kan ada yang namanya tabula rasa. Tabula rasa itu berarti kita kan pernah menerima teorinya bahwa anak itu dianggap kertas kosong, belum ada apa-apanya. Itu teori tabula rasa. Ya. Nah, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan kertas kosong ternyata, tapi sudah ada isinya. Di kertasnya itu blank kosong, tapi sudah ada coretan-coretan. Ini maksudnya seperti apa? Ya. Artinya bahwa si peserta didik kita itu mereka tidak kosong bekalnya itu ketika datang ke sekolah itu. Pengetahuannya tidak kosong, tapi mereka sudah ada sesuatu yang mereka bekal, ada sesuatu yang sudah mereka miliki, ada sesuatu yang sudah mereka punyai. Nah, tinggal tugas kita sebagai guru bagaimana bisa menebalkan garis-garis itu. Kalau diibaratkan garis dalam kertas tadi mah, asalnya kan garisnya samar-samar atau tipis. Nah, tugas kita adalah menebalkan garis itu. Apa yang ditebalkan kepada peserta didik sesuai dengan minat mereka, keinginan mereka, kemauan mereka. Mereka sukanya apa, itu yang kita arahkan, kita tebalkan supaya muncul potensinya. Itu maksudnya. Ya. Yang ditebalkannya itu mereka minatnya di dalam seni, itu yang kita tebalkan, itu yang kita tingkatkan, itu yang kita fasilitasi, itu yang kita dorong. Nah, di sini bagaimana menebalkannya? Dengan kekuatan yang ada pada diri anak tadi dan dikaitkan dengan sosiokultural. Di sekolah berarti kan, ya. Kalau ditambahkan di sini semua ada asas yang namanya trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Jadi yang namanya pembahasan. Ya. Nah, kalau menurut Piaget perkembangan anak itu kan ada 4. Ada tahap sensori motor, ya, prasesori sampai kepada tahap abstrak. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara pembagiannya ada 3. Wiraga, wirama dan wirama dari usia 0 sampai 8, 8 sampai 16, 16 sampai 24. Kalau dilihat di SMP berarti ada pada posisi di tengah ya, 8 sampai 16. Jadi ada pada wiraga dan wirama. Kita fokus pada di sini, weh. Ya. Anak-anak peserta didik kita di SMP. Karena di sini ya, bagaimana peserta didik ingin mengaktualisasikan dirinya di usia-usia SMP itu. Mereka ingin diakui, ingin dihargai, ingin muncul, punya ego yang ingin ditunjukkan, gitu. Makanya mereka geraktif-aktif nah SMP mah nggak mau diem. Ya. Izin hendak. Yuk ini lila teras. Nah ini tadi kita fokusnya di sini. Makanya dalam pembelajaran pun, ya, berikan mereka tugas yang bervariasi, berikan mereka kegiatan pembelajaran yang membuat mereka aktif. Jangan diem. Ya, itu contohnya. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara berpesan, kita dalam mendidik itu anggap kita sedang menyemai bibit. Jadi menyemai bibit, kalau kita punya bibit naon welahnya, bibitnya nyarek padi, rek jago, ngerek kacang, ngerek naon lah banyak. Misalkan bibitnya bagus nih, wah kualitasnya super lah nomor 1. Tetapi ditanamnya pada tanah yang jelek, kemudian jarang dipupuk, jarang disiram, hasilnya bagaimana? Bakal bagus nggak? Padahal bibitnya kualitas nomor 1 super, tapi karena perlakuannya tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Atau sebaliknya, bibitnya biasa-biasa saja, numpang handapna lah. Tetapi kita punya tanah yang bagus, kita punya pupuk yang bagus, kita disiram rutin. Hasilnya bagaimana? Apakah ada hasilnya nggak? Bagus nggak? Apalagi kalau bibitnya bagus, perlakuannya bagus, pupuknya bagus, tanahnya bagus, disiram rutin, akan lebih hebat lagi kan hasilnya. Artinya bahwa apapun bibit yang ada, berarti kita mesti menciptakan situasi yang baik, situasi yang bagus. Di mana? Ya di lingkungan sekolah kita berarti. Ya. Mereka kan basicnya kan bermacam-macam peserta didik kita. Tidak semuanya bagus, tidak semuanya pintar, tidak semuanya baik.
Sok we di kelas kita kan macam-macam kan. Anyar keneh we tapi sebeleun kan budak kita teh. Tapi nu baikna aya, kita tidak kemungkinan. Berarti kan tetap berdasarkan Ki Hajar Dewantara tadi, tetap kita mesti menyediakan lingkungan sekolah yang baik. Menyiapkan lingkungan kelas yang baik. Menyiapkan strategi pembelajaran yang baik, metode pembelajaran yang baik, model pembelajaran yang baik. Kan ada pendekatan, ada model, ada metode, ada strategi pembelajaran macam-macam. Kita siapkan sarana yang baik, terbaik lah kata kita ya. Murid yang diperhatikannya. Nah, kalau kita sudah menyediakan semua yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik, ada perubahan. Nah, itu teori persemaian dari Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kita menuntun kekuatan kodrat kita. Nah, kenapa saya tadi bicara kodrat? Jadi pada anak itu ada dua kodrat, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Ya, ada kodrat alam, ada kodrat zaman pada peserta didik kita teh. Masih kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk di mana anak berada, berkaitan dengan sifat karakternya kalau kodrat alam. Jadi kalau ada anak-anak karakternya seperti itu, ya memang karena begitu karakternya kodrat alam seperti itu, alamiahnya, nalurinya. Sementara kalau kodrat zaman itu berkaitan dengan zaman yang terjadi sekarang seperti apa. Sekarang kan zaman itu diarahkan pada teknologi abad 21. Itu yang sedang berkembang. Nah, bagaimana kita mengaitkan kodrat alam dan kodrat zaman tadi? Nah, ini relevansi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi. Ya, kalau dari zaman dulu kan, zaman sekarang bagaimana, zaman kedepannya bagaimana? Itu yang diharapkan berarti perubahannya. Nah, berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kadang-kadang di sekolah kita suka menghadapi permasalahan peserta didik. Sok aya kan masalahnya tiap hari teh aya we masalah. Itu sebetulnya ada dasarnya kenapa peserta didik seperti itu. Guru BK sudah punya teorinya yang bagus. Sebetulnya ini teori-teori dari BP dan BK nya Bu Karwati. Misalkan kan Bu Karwati ada guru BP, guru BK. Dan kita pun sebetulnya bisa menjadi guru BP setelah mengetahui teori ini. Karena akan ada harus bagaimana ketika menghadapi kasus atau permasalahan. Jadi kalau ada anak yang melanggar, mencari perhatian atau macam-macam teh, ternyata lihat mereka memerlukan kebutuhan dasar ini. Kalau ada anak yang berkasus di sekolah teh, pasti akan mengacu kepada kebutuhan dasar ini. Kalau kita telisik kasusnya seperti apapun itu kasusnya, ya, apapun itu kasusnya, mereka kadang-kadang butuh kasih sayang. Banyak peserta didik kita kan yang basicnya orang tuanya berpisah, orang tuanya di mana lah, ada yang tinggal sama neneknya, bibinya, ya. Sok bagus anu jadi anu rajin home visit kan tahu kondisi peserta didik teh. Indung nama kemana, anak nama dengan siapa, banyak. Kan mereka butuh kasih sayang, butuh perhatian, dan kadang-kadang dilampiaskan di sekolah, gitu. Nah, kemudian butuh kekuasaan, butuh power. Mereka kan tadi usia mereka ingin mengaktualisasikan diri mereka. Mereka ingin diakui. Makanya anu sok ngajago teh lah, anu ngajeger teh lah. Mereka ingin merasa punya kekuasaan, punya kemampuan sebetulnya. Cuma tidak tersalurkan. Bagaimana menyalurkannya? Sebetulnya kan sudah ada program ekstrakurikuler. Sok mereka pengen apa? Di situ disalurkannya. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, ya, kemudian kesenangan juga. Semua permasalahan yang dialami peserta didik akan memacu kepada kebutuhan dasar ini, apapun itu kasusnya, apapun itu masalahnya. Ya. Nah, kemudian ini semua sekilas-sekilas aja. Nanti untuk materinya kayaklah di grup akan saya sampaikan supaya Bapak Ibu bisa membaca kata gitu ya, membaca literasi. Nah, kudu aya membaca atau mendengarkan hukum. Nah, ada satu hal yang kadang-kadang ketika kita mengajar di kelas terjadi masalah, terjadi kasus. Itu diakibatkan mungkin karena di awal kita tidak menerapkan yang namanya aturan atau ada kesepakatan. Istilahnya menurut kesepakatan kelas. Mungkin ada beberapa guru yang sudah melaksanakan sebetulnya. Ya. Jadi istilahnya disebutnya kesepakatan kelas. Ada aturan yang disepakati antara kita sebagai guru dengan murid. Kalau aturan memang sudah ada kan tata tertib di sekolah, tapi kadang-kadang tata tertib itu
satu pihak yang membuat, pokoknya sekolah murid rek setuju rek teu harus mematuhi itu tata tertib aturan. Nah kalau kesepakatan kelas itu disepakati oleh mereka juga, gitu. Aturannya disepakati berbarengan antara guru dengan murid untuk menjamin ketenangan dalam proses pembelajaran. Ya. Contohnya yang bagaimana sih kesepakatan kelas? Jadi nanti akan kelihatan kasus yang pernah kita alami nantinya. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan peran mereka sebagai subjek pendidikan. Tujuan kesepakatan kelas adalah untuk mengembalikan peran mereka sebagai subjek. Ingat, mereka itu sebagai subjek pembelajaran, dan melatih mereka untuk bertanggung jawab, ya, terhadap kesepakatan yang sudah dibuat. Ini contoh kesepakatan kelas. Nah, saya coba juga sudah menerapkan kesepakatan kelas di kelas yang sudah saya ajar. Jadi ini contoh kejadian ya, saya ngajar di kelas 9, buat kesepakatan kelas. Yang mengajukan idenya mereka semua, nomor 2 naon, misalkan nomor 1 hadir tepat waktu, mereka sendiri yang menentukan, bukan saya gurunya, mereka sendiri yang mengajukan. Misalkan hadir tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian tidak makan di kelas, tidak minum di kelas, kemudian tidak body shaming, tidak mengejek, tidak menyebutkan nama orang tua, mereka sendiri. Wah, langsung muncul yang kayak gitu teh. Ya, ditulislah. Ada beberapa kelas yang ditempel di kelas bisa dilihat. Ada pernah kejadian, begitu saya masuk kelas ada anak. Kamana budak ieu? Keluar Pak. Pas begitu datang naon? Mulutna pinuh ku gehu. Padahal sedang jam pelajaran. Nah, saya nggak marah. Karena iya, berdasarkan teori yang saya dapatkan di CGP, jadi guru itu tidak boleh menghukum, tidak boleh marah-marah, ceritanya tidak boleh menghukum fisik. Berdasarkan teori yang saya dapatkan, nanti kita akan bahas dengan Pak Dodi oge nya. Ceritanya teorinya we heula. Nah, si anak teh kan udah sok masuk ke kelas bari jeung pinuh keneh ku gehutar. Jadi mau ditanya juga belum bisa ngejawab. Habis gede lagi geuna. Ya. Nah, saya tanyakan, "Geus di mana? Di kantin kenapa? Lapar Pak?" Oh, waktunya istirahat waktunya istirahat bukan. Sok baca kesepakatan kelas. Di situ kan ada poinnya, tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Tahu kan kesepakatan kelas siapa yang buat? Saya. Terus konsekuensinya bagaimana? Nah, di situ ternyata mereka menyadari tanpa saya harus marah-marah. Saya hanya menunjukkan tah kesepakatan kelasna. Sok laksanakeun. Yang buat siapa? Mereka sendiri, bukan saya. Saya mah hanya mengingatkan PA. Akhirnya kan mereka hanya menyadari. Jadi setelah ada kasus seperti itu, seterusnya alhamdulillah nggak pernah kejadian lagi. Saat jam pelajaran kosong ada yang makan di kelas karena mereka tahu aturan kesepakatan kelasnya. Dan karena tadi saya sudah menyampaikan tidak ada hukuman, tapi namanya konsekuensi. Mereka sudah punya konsekuensi. Mereka punya tanggung jawab sendiri. Oh, berarti kalau saya melanggar kesepakatan kelas, apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya mereka sendiri yang membuat. Contohnya apa konsekuensinya? Mereka sudah tahu kalau dengan saya sekarang tidak ada yang namanya push up atau bending, tapi konsekuensinya lebih cenderung kepada apa yang mereka ajukan. Misalkan kalau mereka melanggar, ada yang ngebersihan sampah di kelas atau ngebersihan sampah di sekolah atau apapun itu yang sifatnya memang bukan hukuman fisik, tapi melatih mereka untuk sadar dan tanggung jawab. Jadi kalau misalkan suatu saat ada yang bawa tong sampah kemudian kebersihan sampah, itu artinya mereka sedang melaksanakan konsekuensi dari kelalaian mereka sendiri gitu. Nah, ini contohnya kesepakatan kelasnya, menumbuhkan rasa aman, tertib saat belajar, macam-macam lah, tergantung, kita bisa modifikasi sebetulnya. Itu saja dari saya ya. Dan punten lamun ada cepat-cepat karena kan kita Jumatan oge waktunya sudah. Ya. Ya. Belum ke Paduli meureun ngomong. Dari saya terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Mohon masukannya juga. Ya, kita sama-sama belajar suatu saat nanti gantian Bapak Ibu yang bagian ngomong di depan. Ya, kemah meureun aya Bu Liani, Bu Irma,
Pak Lukman, Pak Dudi, Pak Koswara, Bu Herma, Bu Yuni sok gantian. Kalau ayah ihat teh kemah, Bapak Ibu yang bagian isi materinya. Bu Ulan, Bu Rini banyak lah semua. Gantian. Oke. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.